Di dalam kamar mewah berwarna gading lembut, di sudut rumah megah yang selalu terasa terlalu sunyi di malam hari, seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Maira Sasmita duduk diam sambil memeluk boneka lusuh yang sudah hampir kehilangan bentuk aslinya. Di balik bulu boneka yang memudar, itu tersimpan satu-satunya rasa aman yang masih bisa ia rasakan di dunia yang begitu gelap. Maira buta sejak kecelakaan tragis 2 tahun lalu. Sejak hari itu, dunia baginya tidak lagi memiliki cahaya, tidak punya garis, tidak punya bentuk, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti setiap hembusan napasnya. Ibunya, Larissa Sasmita, seorang janda kaya raya sekaligus CEO yang dihormati di dunia bisnis, berdiri di ambang pintu kamar itu. Namun tidak ada kekuatan seorang pemimpin di wajahnya malam itu. Hanya ada kesedihan panjang yang tidak pernah selesai. Setiap malam, Larissa duduk di kursi samping tempat tidur Maira, memandangi putrinya yang terlelap dengan wajah rapuh dan napas kecil yang terdengar seperti jeritan tanpa suara. Air matanya jatuh pelan di pipinya, mengalir hingga menetes ke lantai marmer dingin. Permintaan maaf yang sama selalu keluar dari bibirnya. "Maafkan Mama, Nak, maafkan Mama," bisiknya lirih, seakan kata-kata itu bisa menghapus rasa bersalah yang membakar dadanya selama 2 tahun terakhir. Ia merasa gagal. Gagal sebagai istri, sebagai ibu, sebagai manusia. Semua kekayaan, kuasa, dan koneksi yang pernah membuatnya dihormati tidak mampu membeli kembali satu hal kecil yang ia dambakan lebih dari apapun, cahaya di mata putrinya. Walau kamar itu dipenuhi perabot mewah, lampu gantung kristal dari Italia, karpet Persia yang tebal, dan aroma lavender yang berusaha menciptakan ketenangan, semuanya tidak berarti apa-apa bagi seorang anak kecil yang hidup dalam gelap abadi. Maira mengelus wajah ibunya setiap malam, mencoba mengenali bentuk wajah yang tak bisa ia lihat. Jemari kecilnya meraba pipi Larissa, hidung dan dagunya dengan begitu hati-hati, seolah itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ibunya benar-benar ada di sana. Larissa sering menggenggam tangan kecil itu sambil menahan tangis. Ia tahu Maira tidak bisa melihat bagaimana wajah ibunya hancur setiap kali menatapnya. Tidak bisa melihat mata ibunya yang bengkak karena menangis terlalu lama. Namun, mungkin itu lebih menyakitkan. Putri kecilnya tidak bisa menyaksikan betapa besar cinta yang Larissa miliki untuknya. Setiap malam, Larissa bertanya dalam hati, "Berapa lama lagi anakku harus hidup tanpa cahaya?" Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti kabut tebal yang tak pernah hilang. Rumah megah itu, yang dulu dipenuhi tawa dan kehidupan, kini hanya menjadi penjara sunyi bagi dua hati yang sama-sama terluka. Namun di luar rumah itu, di dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan keluarga Sasmita, ada seorang pria sederhana yang pada akhirnya akan mengubah takdir mereka. Pria bernama Raffi Mahendra, seorang petugas kebun yang hidup dalam kesederhanaan dan kesunyian, dan tanpa mereka sadari, dialah cahaya yang perlahan-lahan mendekati kehidupan mereka. Pagi berikutnya, rumah kediaman keluarga Sasmita tampak seperti biasa, megah, rapi, dan dipenuhi suara langkah para asisten rumah tangga yang bekerja tanpa henti. Namun, di tengah semua itu, sosok yang paling tidak mencolok justru menjadi pusat dari ketenangan kecil di halaman belakang rumah itu. Raffi Mahendra, pria 27 tahun dengan seragam kebun sederhana yang sudah memudar warnanya, berjalan pelan di antara bunga-bunga mahal yang tidak pernah ia bayangkan bisa disentuhnya. Raffi bukanlah orang yang terbiasa dengan kemewahan semacam ini. Kemejanya kusam, celananya sedikit longgar, dan sepatunya yang retak di bagian pinggir telah ia pakai bertahun-tahun. Ia hidup dari upah kecil, berpindah-pindah pekerjaan demi bertahan hidup. Di balik matanya yang tenang, tersembunyi luka dan kelelahan yang panjang, luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada seorang pun. Ketika ia sedang menyapu daun yang jatuh di bawah pohon flamboyan, sebuah suara kecil terdengar pelan, hampir tak terdengar. Suara helaan napas seorang anak. Raffi menoleh perlahan. Di sana, di bawah bayangan daun yang bergoyang ditiup angin,
duduk Maira, gadis kecil yang kemarin malam tenggelam dalam kegelapan dan kesedihan. Rambut hitamnya tergerai lembut, dan ia memeluk boneka lusuhnya erat-erat. Tatapannya kosong menatap ke arah yang tidak pernah benar. Hati Raffi mencair begitu saja. Ada kesedihan yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang pernah hidup dalam gelap batin. Dan meskipun kegelapan Maira adalah kegelapan fisik, Raffi merasakan keduanya sama menyakitkannya. Ia melangkah mendekat dengan sangat hati-hati, berlutut cukup jauh agar tidak membuat gadis kecil itu terkejut. "Nona Maira," ucapnya pelan, suaranya selembut embusan angin pagi. "Semoga anginnya sejuk hari ini." Maira tidak menoleh, tapi ia berhenti menggigiti bibirnya. Pelan-pelan, wajah kecilnya bergerak, seolah ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang tidak mengusik, tetapi juga tidak menjauh. Beberapa meter di belakang, Larissa berdiri sambil memegang ponselnya, memperhatikan tanpa kata. Ia melihat bagaimana Maira merespons suara yang asing namun lembut itu. Dan sebelum ia sempat mencerna perasaannya sendiri, Raffi berdiri perlahan dan menyampaikan kalimat yang tidak pernah ia rencanakan, tidak pernah ia latihan, namun keluar dari ketulusan paling dalam di hatinya. "Bu, kalau suatu hari ada yang membutuhkan donor mata untuk Nona Maira, saya bersedia." Raffi menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar namun mantap. "Kalau mata saya bisa membuat dunianya terang, saya rela." Dunia seperti berhenti berputar. Larissa terdiam, matanya membesar. Hatinya tersentak antara terkejut dan tersinggung. Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. "Kau pikir ini mainan?" Suaranya memecah keheningan taman. "Kau cuma petugas kebun. Pergi sekarang." Ucapan itu menusuk udara. Burung-burung terbang panik dari atas pohon. Maira tersentak dan memeluk bonekanya lebih erat, merasakan ketegangan yang tidak bisa ia lihat. Raffi menunduk dalam-dalam, tidak membalas, tidak marah, tidak mempertahankan diri. "Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud." Ia hanya kembali memungut sapunya dan melanjutkan pekerjaannya, meski punggungnya sedikit lebih membungkuk dari sebelumnya. Namun, ketika matanya kembali menatap Maira, tatapannya tetap sama. Penuh iba, penuh ketenangan, penuh kasih dari seseorang yang tidak mengharapkan balasan apapun. Larissa menggenggam ponselnya lebih erat, bukan marah pada Raffi, tetapi marah pada dirinya sendiri. Marah karena takut, marah karena putrinya terus menderita, marah karena seseorang baru saja menawarkan harapan yang tampak mustahil. Namun ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana Raffi barusan akan menjadi pengubah takdir. Akan menjadi cahaya pertama menuju perjalanan panjang yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu berubah menjadi babak baru penuh ketakutan bagi keluarga Sasmita. Sejak Maira bertemu Raffi, keadaan gadis kecil itu justru memburuk dengan sangat cepat. Tangisannya hampir terdengar setiap malam, memecah kesunyian rumah megah yang dulu penuh kehidupan. Rumah itu kini terasa seperti ruang gema dari penderitaan yang tidak berujung. Maira sering meraba kepalanya sambil meringis, seolah ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Gadis kecil itu tidak bisa menjelaskan rasa sakitnya. Ia hanya menangis kecil, pelan, namun tangisan itu cukup untuk merobek jantung seorang ibu. Air mata terus membasahi pipinya, dan Larissa hanya bisa memeluknya erat, meski pelukan itu tidak cukup untuk mengusir rasa sakitnya. "Bertahan, Nak. Bertahan untuk Mama." Larissa membisikkan kata yang sama setiap malam, namun suaranya semakin rapuh seiring hari berganti. Ia tidak lagi tahu apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan putrinya. Setiap pagi, berbagai dokter spesialis dari rumah sakit terbaik di Jakarta datang membawa tas besar penuh alat medis, memeriksa setiap inci dari mata Maira, namun selalu menggeleng dengan wajah muram. Tidak satupun yang membawa harapan. Hingga pada suatu hari, dokter senior bernama Dr. Baharindra datang melakukan pemeriksaan lebih dalam. Setelah hampir 1 jam menganalisis retina, saraf, dan tekanan intrakular, ia menutup berkas hasil tes sambil menghela napas panjang.
Suara napas itu saja sudah cukup untuk membuat Larissa lemas. "Bu Larissa," ucapnya hati-hati. Kondisi Maira semakin kritis. Kerusakan korneanya sudah masuk tahap berbahaya. Jika tidak segera ditangani, ia bisa kehilangan struktur matanya. Larissa langsung mencengkeram tangan Maira. "Katakan apa yang harus saya lakukan. Saya akan bayar berapapun." Dokter itu menatapnya dengan sorot mata penuh simpati. "Hanya ada satu cara, transplantasi mata penuh, dan prosedur ini sangat jarang dilakukan, terutama dari pendonor hidup." Larissa terpaku. "Pendonor hidup?" Dokter Baharindra mengangguk. "Nona Maira membutuhkan 2 bola mata baru agar struktur optiknya tidak runtuh. Pendonor harus seseorang yang bersedia kehilangan penglihatannya selamanya." Kalimat itu menghantam Larissa seperti badai. Siapa yang akan rela hidup dalam gelap demi anaknya, saudara? Teman? Bahkan keluarga pun belum tentu mau memberikan pengorbanan sebesar itu. "Tidak ada donor yang cocok sejauh ini," lanjut dokter. "Kami sudah mencari, tetapi hampir mustahil menemukan orang yang bersedia." Kata mustahil itu menghantam kesadaran Larissa, bergema seperti palu di dalam kepalanya. Ia berjalan mondar-mandir di rumah, meremas rambutnya, menahan tangis yang tidak mau berhenti. Semua kemewahan di sekelilingnya, furnitur mahal, lampu kristal, lukisan besar, justru terasa menghina dirinya. Semua itu tidak berguna. Uang tidak bisa membeli mata. Uang tidak bisa membeli harapan. Sementara itu, Maira semakin sering menjerit kecil, menutup matanya yang sudah lama tidak bisa melihat. Rasa sakit datang dalam gelombang acak, kadang subuh, kadang tengah malam, seolah tubuhnya sedang menyerah perlahan. Larissa tidak pernah merasa sedepresi ini. Setiap malam, ia duduk di samping putrinya, memegang tangan mungil itu sambil menangis tanpa suara. Di sudut rumah, tanpa diketahui siapapun, Raffi terus bekerja dalam diam. Ia mendengar tangis Maira dari jendela, namun ia tidak berani mendekatinya lagi sejak dimarahi Larissa. Namun setiap kali ia menyapu halaman atau menyiram bunga, hatinya menggetar melihat penderitaan gadis kecil yang bahkan tidak dapat melihat matahari yang menyinari wajahnya. Dan ketika keadaan semakin genting, satu kenyataan pahit menghampiri mereka semua. Tidak ada donor, tidak ada harapan, tidak ada waktu. Atau setidaknya, mereka mengira begitu. Takdir sedang menunggu seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah lama hidup dalam gelap, meski matanya masih melihat. Malam itu, langit Jakarta tampak seperti menumpahkan seluruh kesedihan dunia. Hujan turun dengan kasar, menghujam genting, kaca mobil, dan halaman rumah sakit, seolah ingin menenggelamkan segala suara manusia di bawahnya. Kilatan petir sekali-sekali membelah langit, memantulkan cahaya putih yang menyilaukan hanya untuk sesaat sebelum kembali hilang dalam gelap. Di lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi, Larissa duduk di kursi besi tua di depan ruang ICU. Gaun kerjanya basah karena ia berlari membawa Maira dan lupa membawa payung. Rambutnya menempel di pipinya, wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan sisa kekuatan yang ia miliki. Maira baru saja dipindahkan ke ICU karena tekanan matanya melonjak drastis. Gadis kecil itu menggigil, memegangi kepalanya sambil menangis tanpa suara. Rasa sakit yang ia tahan sudah tidak tertahankan lagi. Larissa nyaris roboh melihatnya. Ia menunduk dan berbisik sambil memeluk dirinya sendiri. "Tuhan, ambil apapun dariku. Asal jangan anakku, jangan Maira." Namun dunia tetap diam. Hujan tetap jatuh. Ruang ICU tetap tertutup rapat. Ketika harapan terasa seperti benang yang semakin tipis, pintu utama rumah sakit tiba-tiba terbuka keras. Angin malam yang dingin menerobos masuk, membawa bau hujan dan tanah basah. Larissa menoleh perlahan. Di ambang pintu berdiri seorang pria. Basah kuyup dari ujung rambut sampai kaki, tubuhnya gemetar, nafasnya terengah. Motornya entah terjatuh atau ia sengaja berlari sepanjang jalan. Pria itu adalah Raffi. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang bukan hanya basah oleh hujan, tetapi juga oleh keputusan besar
yang telah ia buat. Keputusan yang akan mengubah hidup semua orang di rumah sakit itu. Di tangannya, Raffi menggenggam erat selembar kertas. Hujan telah membasahinya, tetapi tulisan di atasnya masih terlihat jelas. Raffi melangkah mendekat. Setiap langkah terdengar seperti dentuman takdir. Tetes air hujan jatuh dari rambutnya, dari baju lusuhnya, menetes ke lantai rumah sakit. Namun ia tidak peduli. Matanya, yang masih memiliki cahaya terakhir, melihat Larissa dengan ketenangan yang menyayat hati. Ketika ia sudah cukup dekat, Raffi mengulurkan kertas itu dengan tangan bergetar. Dengan suara serak yang terpotong oleh dingin dan hujan, ia berkata, "Bu, ini surat persetujuan. Saya bersedia mendonorkan kedua mata saya untuk Maira." Larissa membeku. Dunia terasa berhenti. Bahkan suara hujan pun terdengar jauh. "Raffi, kau tahu apa artinya ini?" Suara Larissa pecah, nyaris tidak terdengar. Raffi menunduk sedikit, namun suaranya mantap, jujur, dan tenang. "Saya tahu, Bu. Setelah ini, saya tidak akan melihat apapun lagi. Tapi saya sudah lama hidup dalam gelap. Bukan gelap mata, tapi gelap karena sendiri. Gelap karena kehilangan. Gelap karena tidak punya harapan. Jika mata saya bisa memberi dunia pada Maira, maka hidup saya tidak sia-sia." Larissa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah begitu saja. Ia merasa tidak pantas menerima kebaikan sebesar ini. Seseorang yang bukan keluarganya, bukan siapa-siapa, menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah ia miliki. Penglihatannya. Hujan di luar terus mengguyur. Lorong rumah sakit terasa seperti tempat suci. Dua manusia berdiri. Satu kehilangan harapan, satu membawa pengorbanan paling mulia. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, dunia baru untuk Maira baru saja dimulai. Ruangan konsultasi malam itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Lampu neon putih di langit-langit menyinari setiap sudut ruang, namun cahaya itu justru menambah kecemasan yang menggantung di udara. Bau antiseptik memenuhi hidung, menusuk, seakan dunia medis sedang mengingatkan semua orang bahwa kehidupan dan kematian selalu berdiri berdampingan. Di tengah ruangan, Raffi duduk dengan pakaian yang basah kuyup. Rambutnya masih meneteskan air hujan, tubuhnya gemetar. Entah karena dingin atau karena keberanian besar yang baru saja ia utarakan. Namun tatapannya tetap tenang, seolah ia telah berdamai dengan keputusan yang baru ia buat. Di hadapannya berdiri Dr. Baharindra, dokter senior yang menangani Maira. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan sesuatu yang terlalu besar untuk diukur dengan ilmu kedokteran semata. "Raffi," ucap dokter itu dengan suara tegas namun penuh hormat. "Dengarkan saya baik-baik. Setelah operasi ini, kau akan buta. Selamanya. Bukan sementara." Raffi mengangguk pelan. "Saya mengerti, Dok. Kau tidak akan bisa melihat cahaya," lanjut sang dokter. "Tidak akan melihat wajah manusia lagi, tidak akan melihat langkah kakimu sendiri. Operasi ini akan mengubah seluruh sisa hidupmu." Ruangan itu terdiam beberapa detik, hanya suara tik-tik air hujan dari baju Raffi yang terdengar. Kemudian, Raffi mengangkat wajahnya. Mata yang masih bisa melihat, itu tampak begitu tulus, jernih, dan tenang. "Dok, saya sudah lama hidup dalam gelap, meski mata saya masih bisa melihat. Gelap karena tidak punya keluarga, gelap karena kehilangan orang-orang yang saya cintai, gelap karena tidak ada yang menunggu saya pulang." Nafas Raffi naik turun pelan. "Kalau dengan memberikan mata saya bisa menerangi hidup seorang anak kecil, bahkan hanya satu, maka saya bahagia melakukannya." Kata-kata itu menusuk ruangan seperti doa yang paling tulus. Larissa, yang berdiri beberapa langkah di belakang, langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Di depan matanya, berdiri seorang pria yang selama ini ia anggap tidak penting, tidak berharga, tidak pantas mendapat perhatian. Dan kini, pria itu menawarkan penglihatannya. "Raffi!" Suara Larissa pecah, hampir seperti bisikan. "Kau tidak harus melakukan ini. Kau tidak berhutang apa-apa pada aku, ataupun pada Maira."
Raffi tersenyum kecil, senyum yang hangat meski tubuhnya menggigil hebat. Saya tidak melakukan ini karena utang, Bu. Saya melakukannya karena mungkin ini satu-satunya hal baik yang bisa saya tinggalkan di dunia ini. Larissa memalingkan wajahnya sambil terisak. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia merasa sekecil itu, serendah itu di hadapan seseorang yang begitu mulia. Seorang pria sederhana yang tidak memiliki apa-apa, tetapi memberikan segalanya. Dr. Baharindra mengangguk pelan, menahan emosi yang berusaha ia sembunyikan sebagai seorang profesional. Kalau begitu, ucapnya perlahan, aku butuh tanda tanganmu. Ia menyerahkan formulir persetujuan transplantasi. Raffi menerimanya dengan kedua tangan, yang kini gemetar halus. Ia membaca setiap barisnya perlahan, lalu mengambil pena dan menandatangani bagian bawahnya. Raffi Mahendra, pendonor mata, pendonor hidup. Saat pena itu menyentuh kertas untuk terakhir kalinya, seolah takdir mengetuk pintu ruangan itu. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Larissa berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di depan Raffi, lalu membungkukkan tubuhnya sambil menangis. Maafkan aku. Suaranya pecah, sangat pelan. Maafkan aku karena dulu mengusirmu, karena meremehkanmu, karena tidak melihat hati sebesarmu. Raffi menggeleng sambil tersenyum lembut. Bu, saya cuma ingin menolong, itu saja. Dan malam itu, di ruangan kecil bercahaya neon, dengan hujan yang terus mengguyur di luar, satu hal menjadi sangat jelas. Harga dari sebuah pengorbanan bukanlah hilangnya penglihatan, melainkan keberanian untuk memberi cahaya pada hidup orang lain. Dan Raffi membayar harga itu tanpa sedikit pun keraguan. Hujan masih turun deras ketika malam perlahan merayap menuju dini hari. Rumah sakit itu dipenuhi suara langkah cepat para perawat, dentingan alat medis, dan aroma obat antiseptik yang menempel di udara. Namun, di ruang operasi, waktu seperti berhenti. Semuanya bergerak dalam ketegangan yang sunyi, seakan seluruh dunia menahan napas. Di ruang operasi pertama, Maira terbaring dengan tubuh mungilnya yang diselimuti selimut biru rumah sakit. Monitor di sampingnya menunjukkan angka tekanan yang tidak stabil. Para perawat mempersiapkan alat-alat bedah, mengatur pencahayaan, dan memastikan anestesi bekerja dengan sempurna. Mata kecil Maira sudah tertutup rapat, seolah tubuhnya sendiri tahu bahwa malam itu akan menjadi malam penentuan. Sementara itu, di ruangan operasi yang berada tepat di sebelahnya, dipisahkan hanya oleh dinding tipis, suasana jauh lebih berat. Raffi berbaring diam, pakaian pasien yang ia kenakan tampak longgar, seakan tubuhnya terlalu kurus untuk memenuhi kain itu. Tapi, yang paling menusuk hati adalah matanya. Mata yang akan melihat dunia untuk terakhir kalinya malam itu. Lampu operasi memancarkan cahaya putih tepat di wajahnya. Raffi menatap cahaya itu dalam-dalam, membiarkan sinar terakhir itu masuk ke matanya, seolah ingin menyimpannya selamanya di hatinya. Seorang perawat mendekat dan berbisik lembut. Pak Raffi, apakah Anda yakin sudah siap? Raffi tersenyum. Senyum yang teramat lembut, seperti senyum seseorang yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Saya sudah siap, Bu. Sejak saya melihat Maira menangis tanpa tahu arah, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dokter anestesi menunduk hormat. Mereka bukan hanya menghormati pasien, tetapi menghormati keberanian yang tidak semua manusia mampu miliki. Mesin anestesi mulai bekerja. Suara dengungan lembut memenuhi ruangan, terdengar seperti lagu pengantar tidur yang pahit. Kelopak mata Raffi semakin berat. Cahaya di langit-langit ruangan mulai kabur di tepinya, lalu semakin redup. Namun, sebelum terpejam, Raffi berbisik dengan suara paling kecil, suara yang hanya bisa didengar oleh langit. Semoga dunia indah bagimu, nak. Cahaya terakhir dunia yang ia lihat pun menghilang. Di ruang operasi Maira, tim dokter bedah mata senior masuk dengan langkah mantap. Salah satu dari mereka berkata pelan pada rekan-rekannya, "Ini bukan hanya operasi,
Ini adalah dua jiwa yang saling berkait. Satu jiwa memberikan cahaya. Satu lagi menunggu diselamatkan. Pisau bedah menyentuh kulit halus wajah Raffi. Prosedur pengambilan bola mata harus dilakukan dengan presisi sempurna. Setiap gerakan adalah tarian antara kehidupan, harapan, dan pengorbanan. Di ruangan lain, Maira mulai dipersiapkan untuk menerima anugerah terbesar dalam hidupnya. Dua bola mata Raffi yang baru saja disterilkan, kini berada dalam wadah kecil yang dijaga dengan perlindungan berlapis. Mata itu, yang pernah melihat kesedihan dunia, akan menjadi mata yang membawa cahaya bagi seorang gadis kecil. Hujan di luar semakin deras, seperti langit ikut menangis menyaksikan pengorbanan itu. Larissa berjalan bolak-balik di lorong operasi. Ia menggenggam rosario kecil di tangannya. Tangisnya tidak lagi memiliki suara. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi telapak tangannya. Tuhan, jaga dia, jaga Raffi, tolong. Waktu berjalan lambat. Jam demi jam berlalu, dan saat subuh hampir tiba, operasi mencapai puncaknya. Tim bedah memindahkan kedua bola mata Raffi ke tim bedah Maira dengan tingkat sterilisasi dan kehati-hatian yang nyaris sempurna. Di balik masker mereka, para dokter menahan napas. Momen itu terasa seperti detik terpenting dalam hidup semua orang yang berada di sana. Di ruangan tempat Raffi berada, tubuhnya mulai melemah. Monitor jantungnya stabil, namun pelan. Bukan karena operasi itu sendiri, melainkan karena penyakit lama yang ia sembunyikan selama ini. Tubuhnya sudah terlalu lelah, terlalu rapuh, tapi ia bertahan. Ia bertahan sampai hadiah terakhirnya benar-benar sampai pada Maira. Setelah hampir 7 jam, operasi pun selesai. Di ruang operasi Maira, wajah kecil itu tampak tenang. Kedua matanya kini dibalut perban putih. Tubuhnya tidak lagi terlihat menahan rasa sakit. Di ruang operasi Raffi, mata itu telah pergi darinya. Kelopak matanya tinggal garis tipis tertutup, selamanya gelap. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar tenggelam dalam kegelapan abadi, ia sempat tersenyum. Senyuman kecil, senyuman damai, senyuman seorang pria yang tahu bahwa ia baru saja memberikan dunia kepada seseorang yang tidak bisa melihat namanya sekalipun. Pagi tiba dengan sangat pelan, seolah matahari pun takut menyentuh dunia yang sedang menahan napas. Langit masih kelabu, bekas hujan semalam meninggalkan jejak lembab di jendela-jendela rumah sakit. Namun, cahaya tipis yang mulai merambat masuk membawa harapan yang tidak ada selama 2 tahun terakhir dalam hidup Larissa dan Maira. Di ruang perawatan VIP yang luas, Maira berbaring diam dengan kedua matanya masih terbalut perban putih yang bersih. Napasnya halus, teratur, dan tubuh mungilnya tidak lagi meringis menahan sakit. Hanya ada keheningan damai yang menyelimuti ruangan itu. Larissa duduk di sampingnya sejak operasi selesai. Wajahnya sembab oleh tangis, tetapi di balik kelelahan itu terselip sebuah cahaya kecil. Cahaya harapan yang sejak lama hilang darinya. Tangannya menggenggam tangan kecil Maira erat, takut melepaskan walau hanya sedetik. Pukul 17 pagi, pintu kamar diketuk pelan. Dr. Baharindra masuk bersama 2 perawat. "Bu Larissa," ucapnya lembut. "Hari ini, kita bisa membuka perban Maira jika Ibu siap." Larissa mengangguk, meski jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa menyakitkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kemungkinan apapun. Perban pertama dibuka perlahan, lapis demi lapis kain putih terurai, hingga akhirnya tersisa kelopak mata mungil yang tertutup rapat. "Sayang," suara Larissa bergetar. "Maira boleh buka mata ya, Nak?" Seolah dunia menahan napas menunggu momen itu. Kelopak mata itu mulai bergetar, perlahan, sangat pelan, lalu terbuka. Garis cahaya pertama masuk ke dalam mata kecil itu. Cahaya yang telah hilang selama 2 tahun. Pupilnya sempat mengecil karena kaget. Maira berkedip beberapa kali, bingung seakan otaknya harus belajar lagi mengenali apa itu cahaya. Ia diam, menatap lurus, tidak berbicara. Dokter menahan napas, perawat memegang dadanya. Larissa membeku, takut bergerak.
takut momen itu pecah. Lalu, pandangan mata kecil itu bergerak, fokus, dan ia melihat wajah ibunya. Untuk pertama kalinya, setelah 2 tahun tenggelam dalam gelap, Maira melihat garis wajah Larissa. Melihat mata ibunya yang penuh cinta, garis hidung yang bergetar, bibir yang mencoba tersenyum meski terguncang oleh emosi. Dengan suara paling lembut yang pernah keluar dari bibir kecilnya, Maira berbisik, "Mama, cahaya!" Suara itu seperti sinar matahari yang menyentuh permukaan laut. Pelan, tapi menggetarkan seluruh dunia. Larissa langsung menjerit menangis. Ia memeluk putrinya erat. Tubuhnya gemetar. "Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih." Tangis mereka pecah, bukan karena sedih, tetapi karena keajaiban. Dokter dan perawat hanya berdiri, terdiam. Tidak ada ilmu kedokteran yang dapat menjelaskan perasaan saat melihat seorang anak kecil mendapatkan dunianya kembali. Maira melihat sekeliling ruangan, tirai putih, lampu di langit-langit, selimut biru. Dan wajah ibunya yang selalu ia sentuh, tetapi sekarang bisa ia lihat. Ia tersenyum kecil. Dunia kembali terang untuknya. Namun mereka belum tahu bahwa di ruangan lain, seorang pria sederhana sedang kehilangan cahaya untuk selamanya. Seorang pria yang memberikan dunia untuknya. Di ruangan yang jauh lebih sederhana daripada tempat Maira dirawat, suasana berbeda total. Tidak ada cahaya matahari yang masuk luas dari jendela lebar, tidak ada dekorasi mewah, tidak ada tirai lembut yang berkibar. Hanya ada lampu kuning di sudut ruangan, memantulkan cahaya sayu yang menari pelan di dinding putih. Di ranjang itu, Raffi terbaring diam. Kelopak matanya tertutup rapat. Bukan karena tidur, tetapi karena dunia baginya telah berubah menjadi gelap abadi. Mata yang dulu melihat matahari pagi, yang melihat hujan jatuh, yang melihat wajah-wajah penuh kehidupan, kini sudah tidak ada lagi. Kedua matanya telah ia berikan dengan sepenuh hati. Namun, bukan hanya kehilangan penglihatan yang membuat tubuhnya tampak begitu lemah. Raffi telah lama menyimpan penyakit di tubuhnya. Penyakit yang menggerogoti kekuatannya diam-diam. Operasi panjang tadi malam menguras sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Napasnya pendek, pelan, seperti setiap helaan adalah perjalanan jauh. Dr. Baharindra berdiri di sampingnya, menatap monitor jantung Raffi yang bergerak lemah. "Bu Larissa," ucapnya dengan suara pelan ketika Larissa memasuki ruangan. "Kondisinya tidak stabil. Sejujurnya, mungkin hanya tinggal beberapa jam." Larissa menutup mulutnya, menahan isak. Air mata menggenang lagi, meski ia merasa sudah tidak mampu menangis lagi. Tapi tangis itu tetap datang. Bagaimana tidak? Di depannya, terbaring seorang pria yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan putrinya. Maira, yang kini bisa melihat, berdiri menggenggam tangan ibunya. Ia masih belum mengerti makna sedalam itu, tapi ia merasakan kesedihan yang melingkupi ruangan. Ia merasakan getaran emosi yang begitu kuat. Perlahan, Larissa mendekat ke ranjang Raffi. Raffi membuka sedikit bibirnya. Suaranya begitu pelan. "Bu, bolehkah saya menyentuh tangannya?" Sekali saja. Air mata Larissa jatuh deras. Ia mengangguk cepat, berkali-kali. Ya Raffi, tentu. Ia meraih Maira dengan lembut, membawanya mendekat. "Nak, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Maira menatap ibunya, lalu menoleh ke arah Raffi. Hatinya yang polos belum mengerti penuh, tetapi ia merasakan sesuatu yang hangat, sesuatu yang memanggilnya. Larissa menuntun tangan kecil Maira ke tangan Raffi. Saat jemari kecil itu menyentuh tangan Raffi, dunia terasa berhenti. Tangan Raffi bergerak pelan, sangat pelan, berusaha meraba wajah kecil yang tidak bisa lagi ia lihat. Dan ketika jemarinya menyentuh pipi Maira, bibir Raffi membentuk senyuman damai. Senyuman rasa syukur. Maira, tanpa ia sadari, mulai meraba wajah Raffi. Seperti dulu ia meraba wajah ibunya saat masih buta. Jemarinya menyentuh pipi kasar Raffi, hidungnya, dahinya. Setiap sentuhan adalah bahasa cinta yang tidak dikenal dunia orang dewasa. Raffi berbisik pelan, suaranya patah-patah.
Terima kasih, Nak. Terima kasih. Sekarang, hidup saya berarti... Larissa menunduk, tubuhnya gemetar, menangis tanpa henti. Raffi, terima kasih. Aku tidak akan pernah bisa membalas ini. Raffi hanya tersenyum, senyuman kecil yang penuh ketenangan. Napasnya semakin pelan, semakin jauh, semakin halus. Satu helaan panjang, satu tarikan kecil, lalu sunyi. Monitor jantung di sampingnya perlahan berubah menjadi garis lurus. Tidak ada lagi suara bip panjang, tidak ada lagi getaran hidup. Dan dalam keheningan itu, seorang pria sederhana yang selama ini tidak dianggap siapapun, berpulang dengan hati paling mulia yang pernah dimiliki seorang manusia. Ia pergi setelah memberikan cahaya kepada seorang anak. Ia pergi sebagai pahlawan tanpa nama. Langit siang itu tampak muram, seolah ikut merasakan kehilangan yang tidak diucapkan oleh siapapun. Awan hitam menggantung rendah, menahan hujan yang sejak pagi ingin jatuh. Udara dingin menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dari pemakaman kecil di pinggir kota. Pemakaman sederhana yang tidak pernah menerima banyak pelayat. Di sanalah Raffi Mahendra dimakamkan. Tidak ada tenda perlindungan. Tidak ada karangan bunga mewah, tidak ada keluarga, tidak ada kerumunan orang. Hanya ada gundukan tanah baru yang masih lembab. Tanah itu masih ditutup kasar oleh sekop perawat rumah sakit yang membantu proses pemakaman tadi pagi. Dan di hadapan gundukan tanah sederhana itu, berdiri dua sosok, dua hati yang diikat oleh pengorbanan seorang pria yang tidak pernah meminta apa-apa dari dunia. Larissa berdiri dengan gaun hitam sederhana. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya sembab oleh tangis yang terus mengalir sejak malam sebelumnya. Ia bukan lagi CEO yang dihormati, bukan lagi wanita kuat yang selalu tampak sempurna. Di depan makam itu, ia hanyalah seorang ibu. Seorang ibu yang hidupnya diselamatkan oleh pria yang pernah ia remehkan. Di sampingnya, Maira berdiri memegang setangkai bunga melati putih yang ia petik sendiri dari taman rumah. Mata barunya yang jernih menatap makam itu dalam-dalam. Cahaya lembut yang terpantul dari matanya seolah membawa sedikit sisa dari jiwa Raffi, seolah cahaya itu kini tinggal bersamanya. Rintik hujan akhirnya mulai turun. Larissa berlutut di depan makam, tangannya menyentuh tanah basah itu. Dingin, kasar. Namun bagi Larissa, tanah itu terasa seperti memegang tangan seseorang yang telah ia sakiti, seseorang yang justru menyelamatkan hidup putrinya. Dengan suara yang pecah, Larissa berbisik, "Raffi, kau bukan hanya penyelamat anakku. Kau, malaikat tanpa nama, yang Tuhan kirimkan pada kami." Butir air mata jatuh ke tanah, bercampur dengan rintik hujan. Ia tidak menghapusnya. Air mata itu adalah penghormatan terakhirnya. Pengakuan dari hati seorang ibu bahwa ia telah menerima cinta tanpa syarat dari pria yang tidak memiliki apa-apa. Maira maju perlahan, langkah kecilnya meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Gadis kecil itu berlutut dan meletakkan bunga melati di atas makam. Bunga itu tampak rapuh, tetapi putihnya memancarkan ketenangan, seolah menjadi cahaya kecil di tengah langit yang gelap. Setelah meletakkan bunga, Maira menunduk dan berbisik dengan suara bening, suara polos yang tidak diwarnai kepalsuan. "Terima kasih, Paman Cahaya." Larissa tersentak. "Paman Cahaya." Sebutan itu lahir begitu saja dari hati seorang anak kecil. Dan sebutan itu akan menjadi nama yang hidup jauh lebih lama daripada nama di kartu identitas manapun. Hujan semakin deras. Namun tidak satu pun dari mereka bergerak. Mereka berdiri di sana, di hadapan makam seorang pria yang tidak pernah dikenal dunia, tapi akan selamanya hidup dalam cahaya mata seorang anak. Setelah perawat yang membantu pemakaman itu pergi, Larissa tetap memandangi makam itu. Suaranya sangat pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. "Maafkan aku, Raffi, maafkan aku karena dulu tidak melihat cahaya dalam dirimu, sebelum kau memberikannya kepada kami." Maira menggenggam tangan ibunya. "Mama, Paman Cahaya baik ya."
Larissa mengangguk sambil menangis lagi. Ya, sayang, dia orang paling baik yang pernah Mama temui. Dan di bawah hujan yang turun tanpa jeda, dua hati berdiri di hadapan makam seorang pria miskin yang dulu tidak dianggap siapapun. Kini namanya hidup dalam cahaya. Dalam mata seorang anak, dalam hati seorang ibu, dalam takdir yang ia ubah dengan pengorbanan yang tidak pernah meminta balasan. Beberapa minggu berlalu sejak kepergian Raffi Mahendra, namun bayangannya tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan Larissa dan Maira. Justru setiap hari, sosoknya terasa semakin hadir. Melalui cahaya di mata Maira, melalui tawa kecil gadis itu, melalui ketenangan yang perlahan kembali menghangatkan rumah keluarga Sasmita. Namun, Larissa tahu satu hal. Pengorbanan sebesar itu tidak boleh berhenti di makam sunyi. Raffi telah memberikan dunia kepada putrinya. Kini, ia harus membuat dunia mengingat kebaikannya. Dengan seluruh kekuatan, koneksi, dan kekayaannya, Larissa mulai membangun sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah yayasan yang akan menjadi cahaya baru untuk anak-anak lain yang hidup dalam kegelapan. Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa lelah, berdirilah sebuah lembaga sosial sederhana namun hangat. Suatu tempat yang memancarkan harapan di setiap sudutnya. Yayasan Cahaya Raffi Mahendra. Gedung itu tidak megah, tidak mewah, namun sangat hangat. Dindingnya berwarna krem lembut. Aroma bunga Kamboja memenuhi ruangan. Halaman kecilnya dipenuhi tanaman hijau yang diurus oleh relawan. Yayasan itu khusus ditujukan bagi anak-anak buta dari keluarga miskin. Anak-anak seperti Raffi dahulu. Anak-anak yang tidak punya pilihan selain hidup dalam gelap. Hari pembukaan yayasan dipenuhi banyak orang. Dokter, relawan, media, dan keluarga anak-anak yang membutuhkan bantuan. Namun, satu hal yang paling menarik perhatian semua orang adalah sebuah foto besar yang dipajang di tengah aula utama. Foto Raffi. Dengan kemeja lusuh. Dengan tatapan lembut yang pernah menyimpan begitu banyak luka, namun juga begitu banyak cahaya. Larissa berdiri agak jauh, memandangi foto itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita berkuasa, tetapi sebagai seseorang yang berhutang hidup pada pria sederhana di dalam foto itu. Setiap orang yang lewat berhenti dan bertanya, "Siapa dia?" Larissa menjawab dengan suara lembut yang selalu bergetar. Dia adalah cahaya pertama dari yayasan ini. Dia memberikan dunia kepada putriku, dan kini pengorbanannya akan membawa cahaya kepada ribuan anak lainnya. Orang-orang tertegun, beberapa mengusap air mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa pria sederhana itu adalah sumber keajaiban bagi begitu banyak kehidupan. Donasi mulai mengalir dari berbagai arah. Dokter-dokter terbaik menawarkan jasa mereka secara sukarela. Perusahaan alat kesehatan memberikan bantuan. Relawan berdatangan dari berbagai kota. Namun ada satu sosok kecil yang setiap hari datang ke yayasan itu, Maira. Ia berdiri lama di depan foto itu, menatap dalam-dalam. Mata yang pernah milik Raffi, kini menyimpan dunia untuknya. Ia menempelkan tangan mungilnya ke kaca yang melapisi foto itu dan berbisik pelan. "Paman, di sini ya." Larissa yang berdiri di belakangnya menahan tangis. "Ya, sayang, Paman Cahaya ada di sini, di setiap anak yang kamu lihat hari ini." Cahaya matahari sore menerobos jendela, jatuh tepat di foto Raffi, seolah mengembalikan cahaya itu kepadanya selamanya. Tahun-tahun berlalu. Maira tumbuh menjadi anak ceria yang penuh kasih sayang. Di sekolah, ketika para murid diminta menceritakan pahlawan mereka, teman-temannya menyebut ayah, ibu, atau tokoh terkenal. Namun Maira selalu mengangkat tangan lebih dulu dan berkata dengan senyum paling tulus, "Pahlawan saya adalah Paman Cahaya, orang yang memberikan dunia untuk saya." Guru-gurunya meneteskan air mata setiap mendengarnya. Kisah Raffi menyebar pelan-pelan, bukan sebagai legenda, tetapi sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak membutuhkan sorotan untuk bersinar. Setiap tahun, tepat di hari kematian Raffi, Larissa dan Maira mengunjungi makamnya dengan membawa bunga melati putih. Mereka berlutut, berdoa,
Lalu Maira membisikkan kata yang sama setiap tahun. "Terima kasih, Paman Cahaya. Dunia ini indah sekali." Dan setiap kali itu pula, Larissa menatap Maira sambil memeluknya erat. Karena mata yang dipakai putrinya untuk melihat dunia adalah mata seorang pria yang pernah hidup dalam kegelapan, namun memilih menjadi cahaya bagi orang lain. Waktu terus berlalu. Yayasan itu berkembang. Ratusan anak mendapatkan bantuan. Puluhan bisa melihat kembali. Ribuan orang tersentuh oleh kisah Raffi Mahendra. Dan meski tidak pernah ada tugu, patung, atau penghargaan besar untuknya, nama Raffi Mahendra hidup selamanya. Dalam cahaya yang ia berikan, dalam mata seorang anak kecil, dalam hati semua orang yang pernah tersentuh kisah pengorbanannya. Karena dari seorang pria yang hidup tanpa cahaya, lahir cahaya yang tidak akan pernah padam.